Dia sosok yang membuat banyak orang terpukau di usianya yang masih belia. Siapa ya? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Sekarang kita udah masuk di pelajaran ke-6 yang judulnya itu bertumbuh. Jadi kalau dikatakan masih muda gitu ya, masih muda sekali, kayak kalian-kalian ini lah muda-mudanya gitu ya. Ya bisa juga kayak pendeta juga masih muda gitu kan. Perlu kita ingat bersama bahwa ternyata remaja pun juga butuh untuk bertumbuh sesuai dengan umurnya. Kan pada dasarnya kan kita bertumbuh ya. Iya. Sama kayak pelajaran sekolah sahabat kita. Yesus semakin lama ya semakin bertumbuh, ya pasti mau ya berteman, tapi ada rasa kayak canggung gitu, kayak aduh kayaknya Yesus nih kalau kita deket-deket, aduh apalah aku ini gitu kan ya. Ada yang keren, nanti kalau ikutan keren, aduh jadi kulbet juga ya. Jadi sebenarnya nggak mau ambil attention dari orang lain gitu ya, hanya Yesus aja. Ya menurut saya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama aku, Gavrila, dan partner aku. Aku Girena. Dan kita berdua akan teman kalian untuk membahas pelajaran pada minggu ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, aku mau ingetin ke teman-teman. Untuk teman-teman yang belum punya buku, kalian bisa langsung kontak ke call center Hope Channel atau bisa langsung DM ke IG Hope Channel untuk minta buku yang sama kayak kita pegang, supaya kita bisa semakin paham untuk belajar. Oke, sekarang kita udah masuk di pelajaran ke-6 yang judulnya itu bertumbuh. Satu kata ini kita harusnya udah ngerti lah ya, bertumbuh. Iya, bertumbuh. Oke. Daripada kita lama-lama lagi, mending kita langsung baca kali ya. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum punya buku, kalian bisa langsung baca di Lukas 2 ayat 39 sampai 51. Kita masuk ke dalam cerita. Kita masuk ya. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau?" Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 39 sampai 51. Oke, jadi pembahasan kita pada saat ini menceritakan tentang pengajaran bahwa Yesus sejak kecil sudah menunjukkan kebijaksanaan dan juga kedekatannya dengan Allah. Saat ia berusia 12 tahun, ia tinggal di bait Allah untuk belajar dan berdiskusi dengan para alim ulama, dan menunjukkan kecerdasan dan juga pemahaman yang luar biasa tentang hal rohani.
Meski orang tuanya cemas saat mencarinya, Yesus menjelaskan bahwa dia berada di rumah Bapaknya, yaitu tempat ia menjalankan panggilannya. Namun, Yesus tetap patuh kepada orang tuanya dan kembali ke Nazaret. Jadi pelajaran ini mengingatkan kita untuk mencari hikmat. Pentingnya untuk mencari hikmat, mendekatkan diri kepada Allah dan juga menghormati keluarga. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Injil Matius dan Lukas menceritakan tentang kelahiran Yesus, tetapi hanya sekitar 2 pasal. Sebaliknya, semua Injil lebih banyak berfokus pada cerita tentang pelayanan Yesus, seperti khotbah-khotbahnya, mujizat-mujizatnya, serta kematian dan kebangkitannya. Hanya Injil Lukas yang sedikit membahas masa kecil dan masa muda daripada Yesus. Dari umur 2 tahun hingga 30 tahun, hanya ada 13 ayat yang menceritakan tentangnya, tentang Yesus. Kebanyakan tentang perjalanan Yesus ke bait suci saat berumur 12 tahun. Selain cerita itu, kita hampir tidak tahu apapun tentang Yesus saat menjadi anak-anak, remaja, atau pemuda. Namun, Lukas 2 menggambarkan bahwa Yesus bertumbuh kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya, yang artinya dia tumbuh seperti anak-anak lainnya pada zamannya, belajar dan berkembang sesuai dengan usianya. Misalnya, saat berusia 6 tahun, Yesus belum sepenuhnya memahami misinya, seperti yang dia pahami di usia 26 tahun tentunya. Dia tumbuh, belajar, dan menemukan siapa dia, sama seperti kita menjalani proses kehidupan kita pada saat ini. So guys, kalau mau bertumbuh dalam iman, kita juga harus setiap hari bergaul dengan Yesus ya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita ada yang beda nih dengan sebelum-sebelumnya. Pada pembelajaran ini kita akan didampingi oleh Pendeta Andreas Tambunan. Shalom, Shalom. Pendeta. Shalom. Aduh, beda ya? Iya, beda. Oke, Pendeta. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita sudah ada di pembelajaran ke-6 dengan judul Bertumbuh. Untuk ayat intinya terdapat di Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, sekarang kita mau mendiskusikan pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama nih. Apa yang dilakukan Yesus di bait Allah selama 3 hari dan bagaimana tanggapan para alim ulama terhadap Yesus? Iya, jadi ini mau berapa pertanyaan ini? Tapi kalau bicara kan Yesus 3 hari ya di bait Allah. Kalau kalian sendiri paling lama di gereja, berapa lama kalian stay di gereja? Seharian. Seharian? Ya seharian ya, nggak sampai 2 hari, 3 hari gitu? Belum. Belum pernah? Belum pernah. Ya, pendeta pernah juga di gereja, karena tinggalnya di gereja. Jadi berhari-hari gitu ya. Tapi bicara tentang perjalanan Yesus waktu dia masih remaja, maka 3 hari bukanlah satu waktu yang cepat ya, tapi justru lama kalau hitungannya dia sendiri masih sama orang tuanya. Kayak contohnya kalian lagi jalan-jalan keluar gitu ya, lalu kalian mainlah ke satu tempat, contohnya ya ke satu tempat, lalu nggak berapa lama pasti kan dicari kan sama orang tua kan, udah di mana? Ayo sini kumpul gitu ya. Nah jadi yang dilakukan Yesus sendiri pada saat dia di bait suci, sebagaimana kita belajar di Lukas pasal 2 ini, maka Yesus di sana mengabarkan tentang firman itu sendiri. Ya, jadi dia berbicara dengan kalau dikatakan sekarang para tua-tua gitu ya, tua-tua jemaat, dan dia pun tidak ada henti-hentinya untuk mengabarkan pekabaran itu. Jadi kalau dikatakan masih muda gitu ya, masih muda sekali. Kayak kalian-kalian ini lah muda-mudanya gitu ya. Ya bisa juga kayak pendeta juga masih muda gitu kan. Ya tapi dikatakan
bahwa meskipun dia masih muda, dia tidak malu untuk melakukan tugas pekerjaan itu, gitu ya. Kalau misalnya kalian sendiri kira-kira malu gak kalau misalnya disuruh, ayolah kita menginjil contohnya gitu ya? Gak malu, gak malu, puji Tuhan ya. Jadi tanggapan daripada alim ulama juga pada saat itu justru me-welcome akan hal tersebut. Karena bayangkan sudah 3 hari pun saja masih di situ Yesus gitu ya. Berarti kan makin banyak, bahkan dikatakan banyak juga yang datang ke bait Allah itu gitu ya. Bukan hanya 1-2 orang tidak, tapi banyak. Jadi mungkin secara singkat seperti itu. Gitu ya. Terima kasih pendeta. Oke pendeta, untuk pertanyaan selanjutnya. Kan tadi Yesus itu 3 hari di bait Allah. Dan dia melakukan pengkabaran firman Tuhan. Ya. Apa sih reaksi Maria dan juga Yusuf ketika dia menemukan Yesus? Dan apa tanggapan Yesus atas kekhawatiran Maria dan Yusuf? Oke. Ya. Kalian pernah ini gak? Pernah hilang gak? Waktu jalan-jalan? Hilang gitu? Waktu kecil, Pak. Kayaknya semua anak-anak udah hilang kayaknya ya. Kayak waktu masih anak-anak pernah hilang. Ya pendeta juga pernah hilang. Jadi main di satu tempat mainan gitu ya. Main kayak outbound gitu. Ya, jadi hilang. Lalu orang tua nggak nyadar gitu ya, nggak nyadar. Mana nih Andras nih gitu ya. Karena kan pendeta sendiri kan bertiga kan. Jadi mungkin yang sering lihat yang 1 sama yang 3 gitu ya. Sedangkan pendeta kayaknya jarang terlihat gitu ya, jarang terlihat. Tapi bagaimanapun reaksi orang tua sebagai orang tua sendiri akan kaget gitu kan. Loh ini mana gitu ya. Mana ini Yesus gitu. Karena dikatakan di pelajaran kita bahwa sudah berapa hari mereka dalam perjalanan? 3 hari kan ya, dan perjalanan itu ya, dalam perjalanan mereka sudah di jalan karena mereka rasa bahwa oh Yesus ada di kerumunan itu juga, ada di kerumunan itu. Jadi mereka rasa bahwa oh aman kok, anak-anak kita ini juga ikut kok gitu loh. Jadi ternyata justru Maria sendiri dia kaget, kok bisa ya? Kok nggak ada? Mana nih anak kita gitu ya, anak kita. Maka mereka langsung bergegas kembali. Perlu dicatat bahwa reaksi mereka yang kaget tersebut butuh waktu yang lama untuk kembali. Ya, karena kan waktu itu kan nggak kayak sekarang ya, ada kendaraan, ada mobil, motor. Kalau dulu kan jalan kaki pun juga belum ada alas kakinya. Ya semuanya masih barefoot, masih apa namanya istilahnya ya? Nyeker. Nah kayak gitu ya, masih nyeker. Jadi memang pada saat mereka orang tua Yesus kaget, Maria kaget dan datang kepada Yesus, maka reaksi Yesus adalah, loh kenapa kalian harus kaget gitu ya? Kenapa kalian harus kaget? Nah ini kan tugas aku gitu ya, tugas aku untuk mengabarkan firman ini. Ya jadi bahkan dikatakan di dalam pelajaran kita bahwa justru dibilang bahwa Kenapa cari aku gitu ya? Bukankah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku, gitu ya, di rumah Bapakku. Tapi apa reaksinya dari Maria sendiri dan juga ayah Yesus, dikatakan mereka nggak ngerti apa yang dikatakan Yesus. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa orang tuanya sendiri ya kadang-kadang lupa, oh anak saya ini meskipun masih remaja harus juga bertumbuh sebagai remaja gitu ya. Kadang-kadang kan dipaksakan, ini remaja harus bisa ini segala macam gitu ya. Tapi dipaksakan. Tapi perlu kita ingat bersama bahwa oh ternyata remaja pun juga butuh untuk bertumbuh sesuai dengan umurnya. Tapi di mana case-nya Yesus ini, maka dia sendiri pun harus melakukan tugas kehendaknya gitu ya. Tugas yang harus dilakukan untuk mengabarkan perkabaran ini. Ya begitu. Nah, pendeta ada pertanyaan lagi. Jadi, jadi kan tadi di pembelajaran ini ada Yesus katakan, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Nah, apa arti dari perkataan Yesus yang tadi? Dan kenapa orang tua Yesus tidak langsung memahami dari perkataan anaknya sendiri? Iya, jadi bisa dikatakan bahwa siapa yang bisa mengerti anak sekitar umur 12 tahun gitu ya, tiba-tiba bicara satu hal yang mungkin orang dewasa pun juga nggak paham gitu ya. Kayak contohnya umur 12 tahun tiba-tiba udah ngurus masalah ekonomi dan segala macam gitu kan. Orang tua pun juga bingung kan, ini maksudnya apa gitu. Maka begitu juga reaksi sebagaimana kita manusia. Ya, maka perkara-perkara yang surgawi pun saja tidak kita pahami sebagai manusia.
Maka itulah mengapa dikatakan di dalam pelajaran kita bahwa ayah dan juga ibu daripada Yesus, mereka tidak memahami secara langsung makna tersebut. Namun kalau kita nanti belajar terus selanjutnya, mereka pun juga mengerti bahwa oh ternyata ini tugasnya Yesus. Ya, sama seperti kita sebagai anak-anak muda, kita remaja-remaja, bahwa tugas kita pun juga sebenarnya bukan hanya belajar kan? Ya kan, bukan hanya belajar, tapi kita juga harus ada tugas tersendiri, yaitu mengabarkan akan firman Tuhan. Tapi kan beda-beda caranya gitu ya, beda-beda caranya. Terkadang ada yang merasa bahwa aduh gak bisa lah gitu ya. Rasanya tuh kayak pakai cara orang tua aja lah gitu. Tapi kan nggak semuanya sama. Ya, sedang kita kan pikiran beda-beda ya, pemikiran kita beda-beda. Ada yang mungkin pemikirannya ya masih biasa-biasa aja, ada yang pemikirannya sudah cukup dewasa gitu kan. Ya, tapi inilah bagaimana respon daripada orang tua Yesus pada saat itu. Maka Yesus juga menenangkan mereka dengan hal seperti itu. Berarti kita memang harus mencerminkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ya, untuk bisa berpikir dan juga bersikap dewasa. Betul ya. Mengapa kita harus begitu? Kan pada dasarnya kan kita bertumbuh ya. Iya. Sama kayak pelajaran suka sahabat kita. Yesus semakin lama ya semakin bertumbuh ya, bahkan dikatakan apalagi di ayatnya masih ingat di ayatnya, Yesus semakin besar, bertambah apa lagi? Hikmatnya dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi ternyata untuk bertumbuh sendiri ya, itu bertumbuh perlu dengan hikmat. Ya, maka kalau dikatakan bertumbuh dengan hikmat, maka pengertian pun juga dibentuk di dalamnya. Ya, jadi bukan asal-asal kayak langsung menyimpulkan segala sesuatu gitu, enggak ya. Maka itu hikmat itu kita minta dari surga gitu ya, minta dari Tuhan sendiri. Nggak bisa kita dari diri kita. Ya, maka kalau misalnya kita sudah bertambah hikmat, Yesus sendiri dikatakan di pelajaran kita dikatakan bahwa Yesus bukan hanya dikasihi oleh manusia aja, bukan dikasihi Allah aja, tapi manusia pun juga akhirnya mengasihi Dia. Ya, jadi mungkin seperti itu. Terima kasih pendeta sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Dan semoga teman-teman yang di rumah juga bisa mengerti akan pertanyaan yang sudah dijawab oleh pendeta. Dan pada saat ini kita akan menyaksikan segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Stefan Evalan Maxwell Kanter. Saya kelas 10, saya dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Azari Ngodeka Dimelsan, kelas 10 dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Amsal Saparlius Manurung, saya kelas 10 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Julia Karin Francis Siregar, kelas 10 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya Kimberly Maitrioni Limbong, saya kelas 10 dan saya bersekolah di Perguruan Advent 1 Jakarta. Saya mau berteman dengannya, tetapi juga menghormatinya, karena saya merasa segan, tapi juga berteman karena dia memberikan positif hal-hal baik. Saya akan menghormatinya tapi merasa canggung untuk berteman dengannya. Karena pandangan Yesus adalah orang suci. Setiap orang yang bertemu dengannya pasti akan canggung. Mau berteman dengannya namun tetap menghormatinya. Karena Tuhan Yesus memiliki aura yang mengintimidasi. Menghormatinya tapi merasa canggung untuk berteman dengannya. Karena menurut saya Yesus memiliki aura suci yang jauh di atas manusia biasa. Mau berteman dengannya karena dia pasti sangat keren. Karena Yesus memiliki aura yang sangat positif. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, jadi itu dia tadi pendapat dari pilihan teman-teman kita. Sekarang aku mau nanya dong, pilihan Gerena apa sih? Aku yang pertama sih, aku mau berteman sama Yesus karena dia pasti sangat keren. Alasannya adalah karena menurutku Tuhan Yesus ini menarik. Kenapa menarik? Karena dia mau stay berhari-hari di bait Allah untuk mengkabarkan firman Tuhan, dan aku mau menjadikan dia sebagai role model aku. Karena nggak semua orang, apalagi yang umurnya 12 tahun, mampu untuk bisa mengkabarkan firman Tuhan. Karena pasti banyak banget anak-anak yang nggak punya rasa kepercayaan diri yang penuh gitu loh. Jadi aku sangat terinspirasi sama Tuhan Yesus. Oke, aku juga sama pendapatnya kayak Gerena. Oke, kalau menurut pendeta pilih yang mana?
Pak Pendeta pilih mana ya? Jadi yang ya, mana nih? kalau dibilang ya, ini Yesus pada saat itu pasti kayak cool bet gitu ya. Cool bet. Ya, jadi cool bet banget gitu ya kan. Jadi trend centernya banget gitu kan. Ya pasti mau ya berteman, tapi ada rasa kayak canggung gitu, kayak aduh kayaknya Yesus nih kalau kita deket-deket istilahnya tuh kayak aduh apalah aku ini gitu kan ya, ada yang keren, nanti kalau ikutan keren aduh jadi cool banget juga ya. Jadi sebenarnya nggak mau ambil attention dari orang lain gitu ya, hanya Yesus aja ya. Menurut pendeta sih seperti itu. Oke pendeta, dari pembelajaran kita ini yang tadi kita udah diskusikan ya, mungkin boleh pendeta berikan kesimpulan untuk pelajaran kita. Oke, jadi kesimpulan kita di pelajaran yang ke-6 mengenai bertumbuh adalah bagaimana perjalanan Yesus sendiri yang dia pun bertumbuh bukan hanya berasal daripada keluarganya, namun juga dia bertumbuh pada saat dia berada di Bait Suci. Dia belajar, bahkan dia meminta pertolongan daripada Allahnya. Dia bertumbuh bukan hanya secara umurnya saja, tapi dikatakan dia bertumbuh secara hikmatnya. Maka dalam hikmat yang dia miliki, dia dapat membawa pekabaran firman ini bagi banyak orang, dan orang-orang pun juga tidak segan untuk dapat bertemu dengannya. Dan inilah yang harus kita pahami, karena orang muda harus dididik dengan benar, karena pada masa tuanya dia tidak akan pindah ke jalan-jalan yang lain. Mungkin itu saja. Amin. Baik, terima kasih pendeta atas kesimpulannya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada minggu ini, boleh pendeta untuk mendoakan kita di sini dan teman-teman kita yang ada di rumah. Sangat boleh. Oke. Kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh mulia dan agung karya Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih khusus bagi seluruh anak-anak Tuhan, para remaja di Cornerstone. Kami tahu Bapa bahwa kami masih dalam proses tahap bertumbuh, namun kami memohon akan pertolongan daripada sorga untuk dapat membantu kami dapat bertumbuh di dalam Yesus, bukan hanya bertumbuh secara fisik, tapi bertumbuh juga secara rohani. Ya Tuhan, kami memohon juga berkat Tuhan untuk dapat menyertai bagi teman-teman kami, teman-teman Cornerstone, dimanapun kami berada, baik yang berada di rumah maupun kami yang berada di tempat ini. Kiranya Tuhan tetap menjaga kami dalam segala aktivitas kami, bahkan dalam kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa atas kesempatan pada saat ini, karena kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita. Semoga teman-teman di rumah bisa terberkati dengan pembelajaran kita hari ini, dan kita bisa mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk bisa bertumbuh di dalam iman dan juga bisa bersikap dan berpikir lebih dewasa. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.